Malam ini kita bakal dengerin cerita horor yang datangnya dari tengah-tengah kota Jogja. Pasti udah nggak asing lagi kan sama jembatan Gondolayu? Nah, katanya jembatan ini menyimpan banyak cerita misteri. Mari kita simak bareng-bareng. Pengalaman mistis itu bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, tanpa pandang bulu. Mau itu statusnya apa, atau profesinya apa. Sama seperti yang dialami oleh Sersan Aryono, seorang anggota kepolisian yang sudah puluhan tahun bertugas di berbagai wilayah di Yogyakarta. Kisah ini terjadi waktu beliau masih aktif berdinas. Beliau tinggal di daerah Godean, yang artinya setiap hari beliau harus menempuh perjalanan sekitar 15 km pakai motor buat sampai ke tempat kerjanya. Suatu malam, sekitar jam 7, Pak Aryono dapat tugas mendadak dari atasannya. Beliau diminta buat mengantarkan sebuah surat penting ke Kapolsek Prambanan. Nah, zaman dulu kan alat komunikasi belum secanggih sekarang ya. Jadi, surat menoret penting harus diantar langsung. Tanpa buang waktu, Pak Aryono langsung tancap gas dengan motor tuanya yang untungnya masih prima banget. Perjalanan dari kantornya ke Prambanan itu lumayan jauh. Tapi karena sudah terbiasa, sekitar 20 menit kemudian beliau sampai di tujuan. Surat penting itu pun diserahkan ke petugas piket di Polsek Prambanan. Tugas selesai. Hati pun lega. Pak Aryono langsung bersiap sayap untuk pulang ke Godean. Di perjalanan pulang inilah kejadian aneh mulai terjadi. Saat melintas di daerah Jetis, dekat percetakan Kayar Kalitirto, tiba-tiba beliau dihentikan oleh seorang gadis muda. Gadis itu mengenakan seragam putih, mirip seperti seragam perawat. Dengan sopan, gadis itu meminta tolong untuk menumpang ke arah Yogyakarta. Sebagai seorang polisi yang terbiasa menolong warga, Pak Aryono tentu nggak tega menolaknya. Beliau pun mengizinkan gadis itu untuk naik ke boncengan motornya. Gadis itu langsung naik dan duduk di belakang. Anehnya, sepanjang perjalanan, gadis itu sama sekali nggak bicara. Pak Aryono sempat mencoba bertanya beberapa kali, tapi nggak ada satupun jawaban yang keluar dari mulutnya. Yang dirasakan Pak Aryono hanyalah hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ada balok es yang menempel di punggungnya. Suasana jadi hening dan sedikit mencekam. Pak Aryono mencoba berpikir positif. Mungkin gadis ini memang pemalu atau sedang ada masalah. Mereka terus melaju sampai akhirnya mendekati jembatan Gondolayu. Tiba-tiba, gadis itu menepuk pundak Pak Aryono dan dengan suara pelan meminta untuk diturunkan di sana. Tepat di atas jembatan, Pak Aryono pun menepikan motornya. Tapi begitu beliau menghentikan laju motornya dan menoleh ke belakang, beliau kaget setengah mati. Gadis yang tadi duduk di boncengan sudah tidak ada. Lenyap begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Hilangnya gadis itu begitu cepat dan sangat misterius. Pak Aryono sampai turun dari motor, melihat ke sekeliling jembatan, ke bawah sungai, tapi tidak ada siapa-siapa. Beliau terdiam, bingung, dan merinding. Menurut cerita yang beredar di kalangan warga sekitar, jembatan Gondolayu memang dikenal angker. Konon, jembatan ini pernah menjadi lokasi sebuah peristiwa bunuh diri yang tragis. Pak Aryono pun mulai menghubungkan kejadian yang baru saja dialaminya. Apakah gadis yang ia bonceng tadi adalah arwah penasaran dari korban bunuh diri tersebut? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Sampai sekarang, kejadian malam itu tetap menjadi sebuah misteri yang tak terpecahkan bagi Pak Aryono. Nah,
Itu tadi kisah misteri dari Jembatan Gondolayu. Percaya atau tidak, semua kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kalian punya cerita horor seru lainnya, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.